Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, saya Bagas Bimantoro, bisa dipanggil Bagas. Saya merupakan mahasiswa profesi Insinyur Angkatan 13 tahun 2024. Baik, Prof, izinkan saya menjelaskan tugas yang telah saya bikin ini pada kesempatan kali ini. Jadi, untuk untuk outline-nya ada 5, Prof, pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada skema dari role of safeguard-nya, kemudian ada deskripsi timeline dari kejadiannya, kemudian ada loss event, kemudian hazard identification-nya menggunakan metode Bowtie. Yang terakhir adalah summary-nya. Baik, Prof, untuk skemanya, jadi saya jelaskan secara singkat. Ini struggle saya waktu sarjana di semester 8, waktu kuliah sarjana. Saya mengambil 23 SKS, 5 mata kuliah termasuk skripsi, yang harus saya tuntaskan dalam 1 semester. Di mana mata kuliah itu mata kuliah ngulang, yang lumayan susah waktu saya ambil di semester awal saya kuliah. Ditambah saya harus menjadi asisten praktikum dosen, harus mengajar 4 kelas, yang satu kelasnya isinya ada 10 orang anak. Jadi saya harus bagus manajemen waktu, kalau tidak bakal terjadi penambahan semester atau nilai yang tidak memuaskan. Di selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail, Prof. Untuk sekarang saya jelasin timeline-nya dulu, Prof. Untuk timeline-nya ini, Januari hingga Juli ada 6 bulan. Timeline untuk ujian skripsi dan UAS itu ada di akhir, dan di sini ada juga penilaian tugas-tugas praktikum adik-adik junior tingkat 1 di perkuliahan yang harus saya selesaikan. Gambar-gambar kayak jarum ini menunjukkan itu rintangan yang akan saya hadapi. Rintangan ada tugas, PR, kuis, ada UTS, ada ya saya harus ke lab kan mengajarkan adik-adik, asistensi untuk mereka. Terus dan bimbingan untuk dosen skripsi saya supaya skripsi saya juga selesai. Apabila tidak, saya akan masuk di semester 9 seperti yang di ujung ini, ya, Bro. Nah, untuk last event-nya, jika saya tidak mampu menyelesaikan semester 8, skripsi, mata kuliah, dan asisten praktikum dosen, maka impact-nya adalah saya tidak lulus 8 semester, kemudian biaya kuliah bertambah, nilai yang tidak memuaskan itu bisa jadi turun atau stuck. Kalau jika turun, malah bakal berakibat IPK saya juga bakal turun. Karena sistem di kampus saya, nilai yang diambil nilai yang terakhir, bukan nilai yang tertinggi jika mengulang mata kuliah. Dan stres tentu bertambah kan. Stres bertambah kan karena tekanan akademik, jadi kita nggak produktif dan efisiensi. Nah, untuk hazard identification saya menggunakan bowtie, Prof. Di sebelah kiri ini ada bagian namanya cause, yang sebelah kanan adalah namanya konsekuensi. Untuk cause-nya ini ada 4, kuis tugas mata kuliah, ada skripsi, UTS, UAS, dan praktikum. Untuk konsekuensinya itu ada 3, Prof. Ya, nilai mata kuliah yang tidak meningkat, tidak jadi lulus 8 semester, dan bertambah. Nah, dalam bowtie method ini adalah namanya poin-poin barrier. Nah, barrier-barrier ini yang di sebelah kiri, yang barrier yang ada di bagian cause, ini namanya preventive control. Kalau yang di sebelah kanan adalah mitigative control. Baik, Prof, akan saya jelaskan. Untuk bagian cause, preventive controlnya itu, jika saya tidak mengerjakan kuis dan tugas tidak benar, nanti kan bakal berimpact di konsekuensinya nilai mata kuliah saya tidak meningkat. Nah, untuk preventive controlnya gimana? Saya tidak mengulur pekerjaan tugas. Saya prioritaskan deadline yang paling dekat saya kerjakan duluan. Saya tidak mau mengulur-ngulur pekerjaan kalau untuk kuis dan tugas. Untuk skripsi saya melakukan pekerjaan skripsi selalu saya cicil, dan bimbingan 2 atau 3 minggu sekali ke dosen, jangan sebulan sekali atau 2 bulan sekali, ya biar saya terus berkembang skripsi saya, tidak stuck. Untuk UTS UAS, saya belajar teratur dan terjadwal, seperti setiap habis kelas saya sempatkan waktu satu jam untuk review pelajaran di kelas, biar nanti pas ketika UTS UAS saya tinggal tidak perlu belajar banyak lagi. Terus saya harus konsisten dalam mencicil pelajaran. Sekarang kan saya ada ambil 4 mata kuliah ya, jadi saya harus konsisten untuk 4 mata kuliah tersebut. Untuk praktikum saya bikin asistensi online, jadi saya tetap ke kampus melakukan asistensi segala macam. Saya bikin grup untuk tiap kelas, jika mereka ada yang kebingungan nanti untuk pembikinan laporan, biar saya bisa bantu secara online, karena zaman sekarang sudah digital kan.
Jadi mereka tidak perlu ngajak saya ke kampus, kan bisa by Zoom, Teams kan, untuk misalnya mereka ada kebingungan dalam pembuatan laporan, bisa saya jelaskan kan. Jadi dapat menghemat waktu saya untuk mengerjakan hal lain. Kemudian saya komunikasikan dengan rekan saya untuk pembagian pekerjaan biar cepat ketika praktikum. Jadi praktikumnya tidak efisien efisien lah. Kemudian untuk mitigatif kontrolnya, nilai mataku tidak meningkat bahkan turun. Nah, karena sistem di kampus saya tadi yang mengambil nilai terakhir, jadi kalau saya nilai jelek ya pilihan ada dua, Prof. Ya kalau nggak ngulang mata kuliah, terpaksa saya ngambil nilai yang terendah untuk dijazah. Terus kalau saya yang kedua tidak jadi lulus 8 semester, ya berarti saya kan nambah semester, semester 9. Ya bad impact-nya lagi, terjeleknya lagi, Prof. Kalau saya misalnya nggak ada matkul yang mau saya ambil itu, tentu harus di semester 10. Kemudian ketiga ada stres bertambah, ya berarti kan kalau stres bertambah mungkin bisa jadi cuti kuliah. Tapi jangan sampai, kita kan sebagai orang tetap semangat. Makanya saya bikin cantumin di sini tetap semangat, karena kita harus menjalani semua yang apapun yang kita ada di hadapan kita lah, kita selesaikan. Karena kita yang memulai, kita harus juga yang harus menyelesaikan. Nah, untuk summary-nya, Prof, ini summary dari, ini juga saya ambil dari diagram bawah ini, Prof. Saya ambil contoh satu, beban akademik yang banyak dengan waktu bersamaan, bahayanya ketidakmampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Dampaknya apa? Nilai tidak memuaskan, potensi untuk ulang kuliah kembali. Mitigasinya apa? Membuat jadwal belajar yang terstruktur, prioritas tugas dengan tenggat waktu yang terdekat. Nah, ini gambaran dari si Bautai metode ini dalam bentuk summary bahaya, penyebab, dampak, dan mitigasi. Baik, Prof, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan perkataan maupun perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Prof.